Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat dan bahagia selamanya. Dalam kalimat, kita mengenal adanya istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas mengenai salah satu dari istilah tersebut guys, yaitu keterangan. Dalam kalimat, keterangan merupakan unsur tak wajib, dalam arti tanpa keterangan pun kalimat telah memiliki makna mandiri. Kita bandingkan kedua kalimat ini guys. Yang pertama, mereka membeli pakaian. Mereka sebagai subjek, membeli predikat, pakaian objek. Kalimat pertama tidak ada keterangan guys. Meskipun tanpa keterangan, kalimat pertama sudah memiliki makna utuh. Kita lihat kalimat yang kedua, mereka membeli pakaian di pasar. Mereka sebagai subjek membeli predikat pakaian objek di pasar sebagai keterangan tempat. Kalimat kedua ini ada penambahan keterangan guys, yaitu keterangan tempat. Dengan adanya keterangan tempat di kalimat kedua menjadi memiliki makna yang lebih utuh guys. Di sini ada informasi lebih lanjut mengenai tempat di mana pakaian tersebut mereka beli. Keterangan dalam kalimat memberikan penjelasan mengenai di mana, kapan, bagaimana suatu peristiwa yang diutarakan dalam sebuah kalimat berlangsung. Ada beberapa jenis keterangan guys yang akan Kak Dedi jelaskan di video kali ini. Di antaranya ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan syarat, penyebaban, pengakibatan, keterangan aposisi, dan beberapa jenis keterangan lainnya. Yang pertama, keterangan waktu. Keterangan waktu memberikan informasi mengenai kapan suatu peristiwa berlangsung. Keterangan waktu bisa dinyatakan dalam bentuk kata tunggal, frasa nominal, ataupun frasa preposisional. Ada beberapa contoh keterangan waktu yang menggunakan kata tunggal, frasa nominal, dan frasa preposisional. Contoh yang menggunakan kata tunggal artinya hanya terdiri dari satu kata. Pernah, sering, selalu, kadang-kadang, biasanya, kemarin, sekarang, besok, nanti, dan lain-lain. Contoh keterangan waktu yang menggunakan frasa nominal. Pagi-pagi, malam-malam, sore-sore, sebentar lagi, kemarin dulu, tidak lama kemudian, dan seterusnya. Yang terakhir guys, contoh keterangan waktu yang menggunakan frasa preposisional. Jadi ini terdiri dari preposisi atau kata depan diikuti dengan nominal atau kata benda. Contoh preposisinya ada kata di, dari, sampai, pada, sesudah, sebelum, ketika, sejak, dan seterusnya. Kak Dedi berikan beberapa contoh kalimat yang di dalamnya ada penggunaan keterangan waktu baik berupa kata tunggal, frasa nominal, maupun frasa preposisional. Nomor 1. Tadi dia menanyakan soal itu lagi. Di kalimat pertama ada penggunaan keterangan waktu berupa kata tunggal guys. Ada yang tahu kira-kira apa keterangan waktunya guys? Keterangan waktu di kalimat pertama adalah tadi. Nomor 2. Anti akan membantumu sekarang. Sama halnya dengan kalimat yang pertama, kalimat kedua juga menggunakan keterangan waktu dalam bentuk kata tunggal. Ada yang bisa menunjukkan kira-kira mana sih keterangan waktu di kalimat kedua? Oke, jawabannya sekarang. Berikutnya kalimat nomor 3. Ada apa kamu datang malam-malam begini? Untuk kalimat nomor 3, keterangan waktu yang digunakan berupa frasa nominal guys, yaitu malam-malam. Nomor 4, mereka menunggu Anda sampai pukul 5 sore. Kalimat nomor 4 menggunakan keterangan waktu dalam bentuk frasa preposisional. Nah, preposisinya adalah sampai.
Frasa preposisionalnya berarti sampai pukul 5 sore. Jadi frasa preposisional cirinya diawali dengan preposisi atau kata depan, kemudian diikuti nomina atau kata benda. Terakhir, nomor 5, uang ini harus dipakai untuk bulan depan. Nomor 5 juga sama dengan nomor 4, menggunakan keterangan waktu dalam bentuk frasa preposisional, yaitu untuk bulan depan. Untuk merupakan preposisi atau kata depan, bulan depan sebagai nomina. Untuk bulan depan merupakan frasa preposisional. Jadi keterangan waktunya dalam bentuk frasa preposisional, guys. Yang kedua, keterangan tempat. Keterangan tempat menunjukkan tempat atau lokasi suatu peristiwa atau keadaan berlangsung. Keterangan tempat hanya bisa diisi dengan frasa preposisional. Preposisi atau kata depan yang bisa digunakan yaitu di, ke, dari, sampai, dan pada. Ini ada beberapa contoh kalimat yang di dalamnya terdapat keterangan tempat. Kita analisis mana keterangan tempat di tiap kalimat ini, guys. Yang pertama, kita meletakkan batu pertama di sana. Oke, ada yang tahu kira-kira keterangan tempat untuk kalimat pertama ini kata apa sih? Ingat, keterangan tempat hanya bisa diisi dengan frasa preposisional. Jadi kita cari dulu preposisinya atau kata depannya, guys. Di sini kata depannya adalah di. Oke, berarti frasa preposisionalnya adalah di sana. Kita meletakkan batu pertama di sana. Lokasi batu pertama diletakkan adalah di sana. Di sana merupakan keterangan tempat untuk kalimat pertama, guys. Kalimat kedua, keluarganya akan pindah ke Jakarta. Preposisi yang digunakan di kalimat kedua adalah ke. Ke Jakarta, ini adalah keterangan tempatnya, guys. Keluarganya akan pindah ke Jakarta, menuju lokasi yang namanya Jakarta. Nomor 3, berikutnya, kalimat berikutnya, kami berangkat dari rumah pukul 6. Kalimat ketiga, ada dua keterangan, guys. Ada keterangan tempat dan keterangan waktu, tapi kita bahas keterangan tempatnya aja ya. Preposisinya dari. Frasa preposisionalnya berarti dari rumah. Kami berangkat dari rumah pukul 6. Berarti lokasi atau tempat keberangkatan adalah dari rumah atau rumah, guys. Terakhir, saya akan menemanimu sampai jembatan gantung. Keterangan tempat untuk kalimat kedua adalah sampai jembatan gantung. Sampai preposisinya, frasa preposisionalnya sampai jembatan gantung. Itu penjelasan mengenai penggunaan keterangan tempat. Yang ketiga, keterangan tujuan. Keterangan tujuan menyatakan arah, jurusan, atau maksud suatu perbuatan atau kejadian. Keterangan tujuan ditandai dengan penggunaan kata demi, bagi, untuk, buat, agar, supaya, dan biar. Kita lihat beberapa contoh kalimat yang di dalamnya ada penggunaan keterangan tujuan. Dia bersedia berkorban demi kepentingan negara. Tujuan dari berkorban adalah demi kepentingan negara. Jadi demi kepentingan negara termasuk keterangan tujuan untuk kalimat pertama, guys. Kalimat kedua, saya belajar setiap hari agar pintar. Agar pintar adalah keterangan tujuan. Jadi tujuan dari saya belajar adalah agar pintar. Agar pintar merupakan keterangan tujuan. Kalimat yang terakhir, berhati-hatilah di perjalanan supaya selamat sampai tempat tujuan. Keterangan tujuannya untuk kalimat ketiga adalah supaya selamat. Jadi tujuan berhati-hati di perjalanan adalah supaya selamat. Oke, itu penjelasan mengenai keterangan tujuan.
Berikutnya, keterangan cara. Keterangan cara menyatakan cara terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian atau cara suatu kegiatan dilakukan. Keterangan cara bisa menggunakan kata tunggal maupun frase. Dalam kalimat, keterangan ini menjawab pertanyaan bagaimana. Contoh keterangan cara yang menggunakan kata tunggal. Seenaknya, semaunya, secepatnya, dan lain-lain. Dalam bentuk frasa biasanya diawali dengan penggunaan kata dengan, secara, tanpa. Bisa juga dibentuk dengan menambahkan se dan nya pada kata sifat yang diulang atau pengulangan kata sifat. Contoh, keras-keras menjadi sekeras-kerasnya, banyak-banyak menjadi sebanyak-banyaknya. Sedanya bisa juga digantikan dengan penggunaan se diikuti kata sifat dan ditambahkan kata mungkin. Contoh, sekeras-kerasnya menjadi sekeras mungkin. Sebanyak-banyaknya bisa digantikan dengan sebanyak mungkin. Contoh penggunaan keterangan cara dalam kalimat, guys. Yang pertama, masalah itu harus diselesaikan secepatnya. Nah, keterangan cara di kalimat pertama adalah secepatnya. Sebelumnya udah kada dijelaskan bahwa keterangan cara menjawab pertanyaan bagaimana. Oke, bagaimana masalah itu harus diselesaikan secepatnya. Nah, keterangan cara yang digunakan di kalimat pertama menggunakan kata tunggal. Berikutnya contoh yang kedua, kereta itu pun meninggalkan stasiun dengan pelan-pelan. Keterangan cara pada kalimat kedua menggunakan frasa yang diawali dengan kata dengan pelan-pelan. Bagaimana kereta itu meninggalkan stasiun? Dengan pelan-pelan. Yang ketiga, kami sudah mencoba sekeras-kerasnya. Nah, keterangan cara di kalimat ketiga adalah sekeras-kerasnya. Ini menggunakan se dannya pada kata sifat yang diulang. Bagaimana kami mencobanya? Sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya bisa juga digantikan dengan setitik-titik mungkin. Nah, ini ada di contoh nomor 4. Kami sudah mencoba sekeras mungkin. Jadi sekeras-kerasnya digantikan dengan sekeras mungkin. Maknanya sama saja. Oke. Itu penjelasan mengenai keterangan cara. Yang kelima, keterangan penyerta. Keterangan penyerta menyatakan ada atau tidaknya orang yang menyertai orang lain dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Keterangan penyerta biasanya diawali dengan penggunaan kata dengan, tanpa, ataupun bersama. Contoh dalam kalimat, guys. Yang pertama, ibu ke pasar dengan saya. Nah, yang melakukan tindakan di kalimat pertama adalah ibu. Orang yang menyertai ibu di sini adalah saya. Jadi keterangan penyerta untuk kalimat pertama adalah dengan saya. Siapa yang menyertai ibu? Saya. Berikutnya nomor 2, pasukan itu menyerbu kota bersama rakyat. Keterangan penyertanya adalah bersama rakyat. Siapa yang menyertai pasukan itu menyerbu kota? Rakyat. Jadi orang yang menyertai pasukan dalam menyerbu kota adalah rakyat. Yang terakhir, Pak Imron pergi ke Solo tanpa keluarganya. Nah, untuk contoh kalimat nomor 3, keterangan penyertanya adalah tanpa keluarganya. Tadi Kak Dedi udah menyatakan bahwa keterangan penyerta menyatakan ada atau tidaknya orang yang menyertai orang lain dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Contoh ketiga ini, tidak ada yang menyertai orang dalam melakukan suatu tindakan. Jadi Pak Imron pergi ke Solo itu sendirian, guys, tanpa keluarganya. Keterangan alat menyatakan ada tidaknya alat yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam sebuah kalimat, keterangan alat ditandai dengan penggunaan konjungsi dengan atau tanpa, kemudian diikuti kata benda yang menyatakan alat dalam melakukan suatu perbuatan. Contoh, guys, yang pertama, kami biasanya pergi ke kantor dengan bus. Keterangan alat di kalimat pertama adalah dengan bus.
Jadi, alat yang digunakan untuk pergi ke kantor adalah bus. Anti memotong kue dengan pisau. Keterangan alatnya adalah dengan pisau. Jadi, alat yang digunakan oleh Anti untuk memotong kue adalah pisau. Dengan pisau merupakan keterangan alat. Contoh yang terakhir, kita akan gagal tanpa bantuan mereka. Keterangan alat di kalimat ketiga adalah tanpa bantuan mereka, menyatakan tidak adanya alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kalau mau berhasil ya harus menggunakan bantuan mereka atau dengan bantuan mereka, tapi tanpa bantuan mereka ya akan gagal jadinya. Berikutnya, keterangan pembandingan atau kemiripan. Keterangan pembandingan atau kemiripan menyatakan kesetaraan atau kemiripan antara suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan dengan keadaan, kejadian, atau perbuatan lain. Keterangan pembandingan atau kemiripan ditandai dengan penggunaan konjungsi laksana seperti bagaikan, bak. Contoh kalimatnya. Yang pertama, tekadnya untuk merantau sangat teguh laksana gunung karang. Keterangan pembandingan atau kemiripan seperti udah kada dijelaskan tadi bahwa ada kesetaraan atau kemiripan. Nah, apa kemiripan di kalimat pertama ini? Tekadnya untuk merantau disamakan, disetarakan atau dimiripkan dengan gunung karang. Jadi tekadnya untuk merantau yang sangat teguh atau sangat keras, sangat kuat, diibaratkan atau dimiripkan atau disamakan dengan gunung karang yang sama-sama keras, guys. Contoh yang kedua. Oh ya, jadi di sini keterangan pembandingan atau kemiripannya adalah laksana gunung karang. Contoh berikutnya, dia sangat baik bagaikan malaikat tak bersayap. Dia sangat baik diumpamakan atau disetarakan atau dimiripkan dengan malaikat tak bersayap. Nah, di sini ada penggunaan konjungsi bagaikan. Jadi, orang baik disamakan atau disetarakan dengan malaikat yang sama-sama memiliki kebaikan. Keterangan pembandingan di kalimat kedua adalah bagaikan malaikat tak bersayap. Contoh berikutnya, berpikirlah seperti orang dewasa. Keterangan pembandingannya adalah seperti orang dewasa. Jadi membandingkan seseorang yang berpikir dengan cara berpikirnya orang dewasa. Keterangan pembandingan di kalimat ketiga ini menggunakan konjungsi seperti. Yang kedelapan, keterangan penyebaban. Keterangan penyebaban adalah keterangan yang menyatakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Keterangan penyebaban ditandai dengan penggunaan konjungsi karena, sebab, lantaran, akibat. Contoh kalimatnya, guys. Nilai ulangannya jelek karena tidak belajar. Keterangan penyebabannya adalah karena tidak belajar. Apa yang menyebabkan nilai ulangannya jelek? Tidak belajar. Contoh yang kedua, Ali sakit perut akibat makan rujak terlalu banyak. Mengapa Ali sakit perut? Jawabannya, makan rujak terlalu banyak. Jadi keterangan penyebaban untuk kalimat kedua adalah akibat makan rujak terlalu banyak. Berikutnya yang ke-9, keterangan pengakibatan. Keterangan pengakibatan menyatakan hasil atau akibat dari suatu tindakan, perbuatan, ataupun suatu peristiwa. Keterangan pengakibatan ditandai dengan penggunaan konjungsi akibatnya, sehingga contoh dalam kalimat, guys. Ruri bangun kesiangan, akibatnya ia datang terlambat ke sekolah. Keterangan pengakibatan di kalimat pertama adalah akibatnya ia datang terlambat ke sekolah. Jadi akibat Ruri bangun kesiangan adalah ia datang terlambat ke sekolah. Jadi hasil dari atau akibat dari bangun kesiangan, si Ruri ini datangnya terlambat, guys, ke sekolah. Contoh berikutnya, Witri tidak belajar sebelum ulangan sehingga nilainya jelek. Keterangan pengakibatan di kalimat kedua adalah sehingga nilainya jelek. Jadi, akibat atau hasil dari tidak belajar sebelum ulangan adalah nilainya jelek. Berikutnya, keterangan syarat.
Keterangan syarat menyatakan boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Keterangan syarat ditandai dengan penggunaan konjungsi jika, jikalau, asal, asalkan, bila. Contoh penggunaan dalam kalimatnya. Contoh yang pertama, kamu boleh istirahat jika semua pekerjaanmu sudah selesai. Di kalimat pertama, keterangan syaratnya adalah jika semua pekerjaanmu sudah selesai, ditandai dengan penggunaan konjungsi jika. Jadi, kamu boleh istirahat dengan syarat semua pekerjaannya sudah selesai. Contoh berikutnya, ayahku akan membelikanku sepeda baru asalkan aku dapat peringkat pertama di kelas. Jadi, ayahku akan membelikanku sepeda baru dengan syarat, nah ini syaratnya guys, aku dapat peringkat pertama di kelas. Keterangan syarat di nomor kedua ini adalah asalkan aku dapat peringkat pertama di kelas, ditandai dengan penggunaan kata asalkan. Berikutnya, keterangan kesalingan. Keterangan kesalingan menyatakan bahwa suatu perbuatan atau suatu tindakan dilakukan secara berbalasan. Keterangan kesalingan ditandai dengan penggunaan kata saling dan satu sama lain. Contoh, ketua dan sekretaris organisasi itu membenci satu sama lain. Keterangan kesalingan di kalimat pertama adalah satu sama lain. Artinya, ketua membenci sekretaris, begitupun dengan sekretaris membenci ketuanya. Jadi saling membenci. Contoh berikutnya, para pejuang dan penjajah berperang saling menembak. Keterangan kesalingannya adalah saling menembak. Artinya, para pejuang menembak penjajah, begitupun dengan penjajah menembak para pejuang, saling menembak. Itu penjelasan mengenai keterangan, jenis-jenis keterangan, serta penggunaannya dalam kalimat. Gimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya guys. Dan buat kalian yang baru menyimak atau menonton video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya. Juga loncengnya, agar jika ada video-video terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.